Shalom, perkenalkan nama saya Demaris Lembaoy, NIM 2120033, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan pembuatan video ini dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pemrograman dengan menggunakan bahasa C++. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam bahasa pemrograman C++ menggunakan dua tipe pengurutan, yaitu pengurutan secara ascending dan descending. Kali ini saya menjelaskan tentang pengurutan secara ascending. Pengurutan secara ascending yaitu pengurutan yang dimulai dari angka terkecil ke angka yang terbesar, atau lebih dikenal dengan pengurutan urut naik. Contoh algoritma untuk pengurutan ascending yaitu kita terlebih dahulu memasukkan angka 0, 1, 2, dan seterusnya hingga mencapai pada angka yang terbesar. Kejadian ini akan terus berulang karena kita ingin mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan deklarasi array. Penulisan deklarasi array yang benar yaitu terlebih dahulu kita mendefinisikan jenis datanya, misalnya int, string, atau lainnya. Lalu kita menuliskan nama arraynya dan terakhir dengan panjang arraynya. Tanda dalam array biasanya di dalamnya itu terdapat tanda buka kurung, lalu kita memasukkan misalnya angkanya itu 11, 12, atau lainnya. Format dasar dalam penulisan array yaitu dimulai dengan tipe, tanda strip, lalu data nama, strip, lalu variabel. Selanjutnya tentang biasanya dalam bahasa pemrograman C++ kita menggunakan stringnya itu A, B, C. Nah, tanda-tanda seperti ini yaitu disebut dengan variabel. Misalnya variabel A, B, dan C. Untuk menyimpan data dalam bahasa C++ yang paling cocok yaitu kita menggunakan tipe data char. Karena tipe data char ini hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Karakter ini harus ditulis di antara tanda kutip. Karena karakter ini terdiri dari 1 byte yang berarti berjumlah dengan 8 bit. Selanjutnya tentang proses di mana kita menjalankan sebuah program. Tentunya dalam kita menjalankan sebuah program ada yang namanya membersihkan layar. Nah, dalam membersihkan layar ini kita biasanya menggunakan CLRSCR, di mana CLRSCR ini adalah kepanjangan dari clear screen. Selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah algoritma, tentunya kita ketahui bersama bahwa algoritma itu sendiri adalah proses penyelesaian masalah secara sistematis. Nah, dalam tahapan penyelesaian suatu masalah, biasanya kita menjelaskan masalah itu. Setelah menjelaskan masalah, kita menguraikan masalah. Setelah menguraikan masalah, kita menentukan target. Setelah kita menentukan target, kita menganalisa sumber masalah tersebut. Setelah menganalisa, kita mengembangkan untuk pemecahan masalahnya. Setelah kita melakukan pemecahan masalah, kita melakukan pengecekan terhadap proses dan hasil pemecahan pada sebuah permasalahan itu. Lalu yang terakhir kita melakukan standarisasi. Selanjutnya dalam bahasa pemrograman C++ tentunya kita kenal dengan yang namanya array. Nah, pengertian untuk tipe data array adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Dalam bahasa Indonesia, array dikenal dengan istilah larik. Array proses penyimpanan data ke dalam variabel menjadi lebih efisien dan mudah, terutama jika memiliki data dalam jumlah yang banyak. Tipe data array contohnya itu integer,
di mana integer ini hanya berisi dengan bilangan bulat. Contohnya 45, min 45, dan lain sebagainya. Char ini sama dengan karakter yang hanya berisi dengan satu saja. Lalu untuk double sama dengan yang berisi dari kumpulan angka pecahan. Perlu kita ketahui bersama bahwa panjang string setiap bahasa pemrograman itu berbeda-beda. Nah, pada bahasa pemrograman C++, panjang string maksimum yaitu 15 string. Selanjutnya, tentang prosedur dalam lampu lalu lintas. Tentu kita ketahui bersama bahwa dalam lampu lalu lintas terdiri dari 3 lampu, yaitu lampu merah untuk berhenti, lampu kuning untuk persiapan, dan lampu hijau untuk berjalan. Nah, dalam suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen fungsi pada bahasa pemrograman C++, ini disebut dengan parameter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah coding program yang menampilkan biodata mahasiswa dengan menggunakan coding C++. Berikutnya saya akan membuka coding C++ yang ada pada HP Android. Nah, ini adalah coding program yang akan menampilkan data mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang include IOStream. Include IOStream adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kode dari header file IOStream-H ke dalam program. Selanjutnya untuk include string. Include string ini berfungsi untuk menampung variabel pada program yang kita ketikkan. Misalnya, kita menggunakan variabel A, B, C, dan lain sebagainya. Untuk using namespace std berfungsi untuk ini merupakan sebuah perintah yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan atau menyajikan dalam aplikasi compiler. Contohnya pada bahasa C++. Nah, untuk int main ini kepanjangannya integer main, di mana integer main ini merupakan kepala program atau judul dari program yang kita buat. Selanjutnya tanda buka dan tanda tutup kurung ini digunakan untuk mengapit argumen fungsi, yaitu nilai yang dilewatkan ke fungsi. Nah, tanda buka dan tutup kurung kurawal. Tanda buka kurung kurawal ini berfungsi untuk mengawali sebuah program. Sedangkan tanda tutup kurung ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah program atau eksekusi terakhir dari program yang kita ketikkan. Selanjutnya untuk string, nama, alamat, NIM, jurusan, dan nomor. Nah, untuk string ini merupakan tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf, angka, dan spasi, dan berbagai karakter lainnya. Fungsi ini digunakan untuk membuat identifier, string, atau teks. String juga sering disebut sebagai array of child. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cout. Cout ini adalah kepanjangan dari karakter out. Karakter out ini dipakai untuk menampilkan teks di layar monitor, dan cout ini merupakan sebuah objek di dalam C++ yang juga digunakan untuk mengarahkan data ke dalam standar output atau cetak layar. Nah, tanda siku seperti ini yaitu berfungsi atau diketahui sebagai operator pemasukan atau insertion operators. Tanda tersebut mengatakan kepada compiler agar segera menghasilkan output sesuai dengan inputan. Nah, selanjutnya tanda petik 2. Tanda petik 2 ini berfungsi untuk bagian dari
merupakan sebuah pernyataan yang digunakan untuk menampilkan tulisan yang terletak pada sepasang tanda petik ganda di layar. Tulisan yang terletak pada sepasang tanda petik ganda ini disebut dengan string, dan setiap pernyataan pada tanda petik ganda ini selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk kata masukkan data berikut, ini merupakan sebuah statement atau pernyataan dalam program yang kita ketikkan. Nah, selanjutnya tanda N ini merupakan akhir dari pernyataan yang kita ketikkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda titik koma. Tanda titik koma ini selain harus selalu berada di akhir statement, tanda titik koma juga ini disebut dengan tanda semikolon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cout. Nah, cout untuk getLine, CIN, dan alamat. Nah, saya akan menjelaskan tentang getLine. GetLine ini biasanya digunakan untuk menginput string. Jika kita CIN, lalu tanda siku, lalu dengan kata, maka kita harus bisa menginputkan, kita hanya bisa menginput untuk satu kata saja. Tetapi ketika kita memasukkan getLine, CIN, koma, lalu kita tambahkan dengan kata, ini tujuannya agar bisa menggunakan spasi saat kita memasukkan kata yang ingin dimasukkan. Contohnya seperti alamat, NIM, nama. Nah, teman-teman, sekian saja penjelasan singkat dari saya mengenai coding program ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, saya akan coba running program ini. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan nama. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, teman-teman, sekian saja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.